فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar kita dasari dengan niat yang ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Akhwati wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa-puasa sunnah sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Targhib wa At-Tarhib. Bab yang pertama yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah At-Targhib fi siyami yawmi 'Arafah liman lam yakun biha. Anjuran untuk berpuasa di hari Arafah bagi orang yang tidak di Arafah. Anjuran untuk berpuasa Arafah bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada dan beliau wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Bahkan beliau mengumumkan tidak puasanya di hadapan para sahabat. Sampai-sampai beliau sengaja untuk minum di atas onta dan di hadapan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika wukuf di Arafah, agar para sahabatnya tahu bahwa beliau tidak puasa ketika wukuf di Arafah. Hikmahnya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena orang yang sedang wukuf di Arafah, mereka sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak doa dan memperbanyak zikir, dan itu membutuhkan tenaga ekstra. Apalagi di Arafah keadaannya tidak seperti di rumah, tidak seperti di masjid yang tidak ramai. Di sana keadaannya ramai sekali. Dan banyak dari orang-orang yang wukuf tanpa naungan. Ya. Jadi panas-panasan. Dalam keadaan seperti itu, orang akan sangat berat ketika harus berpuasa atau ketika dianjurkan untuk berpuasa. Makanya para jemaah haji lebih baik tidak berpuasa Arafah. Sebagaimana dahulu
dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan mereka yang tidak haji, maka mereka sangat dianjurkan untuk berpuasa Arafah dan pahalanya sangat besar. Di sini ya seringkali terjadi masalah ketika ada perbedaan antara penentuan awal bulan Dzulhijjah. Terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah antara Makkah dengan negara lain, ya seperti Indonesia, seperti yang terjadi di tahun ini. Ada perbedaan dalam masalah masuknya bulan Dzulhijjah, sehingga akhirnya menyebabkan perbedaan dalam masalah puasa Arafah. Kita ikut yang mana? Allah Ta'ala alam, Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu kaitannya dengan ru'yah. Puasa Arafah itu kaitannya dengan ru'yah, sebagaimana puasa Ramadan, sebagaimana masuknya bulan-bulan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyatakan, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Ketika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka puasalah Ramadan. Begitu pula dalam masalah bulan Dzulhijjah. Ketika kita melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka ikutilah hilal tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Wansukulaha." Wansukulaha itu artinya menyembelihlah karena kalian melihat hilal. Wansukulaha, menyembelihlah kalian karena ru'yah. Menyembelih maksudnya adalah menyembelih di hari raya Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa menyembelih di hari raya Idul Adha itu juga bergantung kepada ru'yah. Dan ketika ru'yahnya berbeda hasilnya, maka waktunya juga akan berbeda. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kan namanya puasa Arafah. Harusnya kita puasanya ketika para jemaah haji sedang wukuf di Arafah." Maka jawabannya adalah benar. Itu namanya puasa Arafah. Dan benar puasanya ketika wukuf di Arafah. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di Makkah, dan untuk orang-orang yang ada di tempat-tempat yang matlahnya sama dengan Makkah. Di kota Makkah, di kota Madinah matlahnya sama, ya. Tidak mungkin di sana ada puasa Arafah di selain hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah. Di selain hari itu tidak mungkin ada puasa Arafah. Apakah mungkin orang Makkah puasa Arafah di selain hari Arafah? Tidak mungkin. Orang Madinah juga demikian. Tidak mungkin mereka puasa di selain hari wukufnya para jemaah haji di Arafah. Tidak mungkin. Karena memang ru'yahnya sama atau matlahnya sama. Hasil ru'yahnya akan sama. Makanya dinamakan puasa Arafah. Karena memang kalau di Makkah dan di Madinah puasanya di hari para jemaah haji wukuf. Pernah
saya tanyakan atau ada orang yang bertanya ke Syekh Tarhib, ya, dosen pembimbingan di S3, gimana kalau ada perbedaan antara Makkah dengan negara Indonesia dalam masalah puasa Arafah? Dia bilang, yang kalian lakukan wukuf atau puasa? Yang kalian lakukan itu wukuf atau puasa? Yang kalian lakukan itu puasa, bukan wukuf. Kalau yang kalian lakukan wukuf, maka wukufnya di Makkah dan ikut ru'yah di Makkah. Tapi yang kalian lakukan bukan wukuf di Arafah. Yang kalian lakukan adalah ibadah puasa, dan itu mengikuti ru'yah negara kalian. Ru'yahnya bagaimana? Ikuti ru'yah. Dan puasa Arafah itu mengikuti penetapan awal bulan. Puasa Arafah itu mengikuti penetapan awal bulan. Dan awal bulan itu mengikuti ru'yatul hilal. Ya, mengikuti ru'yatul. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau mengikuti hisab bagaimana? Kita katakan hisab tidak pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Hisab juga tidak pernah dipakai oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan para imam 4 pun tidak ada satupun dari mereka yang memakai hisab. Jadi mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada satupun dari imam-imam tersebut yang mendasarkan awal bulan dengan hisab. Dari sini kita tahu bahwa menggunakan hisab untuk penentuan awal bulan Qamariyah atau Hijriyah itu datangnya akhir sekali. Dan tidak mungkin orang yang datangnya akhir ketika menyelisihi kaum muslimin yang datangnya awal, generasi salaf, kemudian yang benar adalah yang akhir. Saya ulangi, tidak mungkin. Praktek dari kaum muslimin yang akhir apabila menyelisih praktek kaum muslimin yang awal, kemudian kaum muslimin yang akhir prakteknya yang benar. Tidak mungkin seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas qarni. Manusia yang paling baik, generasi yang paling baik, yang ya, hadis yang lain khairul qurun. Hadis ini ada dua redaksi, ada khairun nas, ada khairul qurun. Khairun nas artinya manusia yang paling baik. Khairul qurun artinya generasi yang paling baik. Siapa? Qarni. Generasinya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat beliau. Ketika dikatakan para sahabat beliau itu manusia yang paling baik atau generasi yang paling baik, maka tidak mungkin praktek mereka dalam beribadah itu tidak lebih baik. Pasti praktek mereka dalam beribadah yang terbaik. Begitu pula akidah mereka, akidah yang paling baik. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan hisab untuk penentuan awal bulan Hijriyah, maka itulah yang paling baik. Sehingga dalam penentuan awal bulan Hijriyah, maka kita kembali kepada ru'yatul hilal sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wansufu lah. Berpuasalah di bulan Ramadan karena kalian melihat ru'yatul hilal, melihat hilal, dan akhirilah puasa Ramadan karena kalian melihat hilal bulan Syawal, wansufu lah, dan menyembelihlah karena kalian melihat hilal.
Baik jamaah sekalian rahimahullah, ini yang berkaitan dengan puasa Arafah. Jadi kita puasa Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah dan itu mengikuti ru'yatul hilal di tempat atau di negara masing-masing. Baik, di dalam bab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat. Namun semua riwayatnya menunjukkan satu makna, yaitu bahwa puasa Arafah itu pahalanya bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan ini merupakan pahala yang sangat istimewa sekali. Ini pahala yang sangat istimewa sekali. Puasa hanya sehari, tapi dengan puasa itu dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan setahun setelahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri adalah riwayat dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tersebut bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa tersebut bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain redaksinya, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati ba'daha was-sanata allati qablaha. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghapuskan dosa di tahun setelahnya dan dosa di tahun sebelumnya. Ya, artinya sama, redaksinya sedang berbeda. Hadits yang lain dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama yauma Arafah, ghufira lahu dzambu sanataini mutatabi'ataini." Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosanya selama 2 tahun berturut-turut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya selama 2 tahun berturut-turut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya ditafsiri oleh riwayat yang sebelumnya. Maksud 2 tahun berturut-turut adalah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Di dalam hadis yang lain, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama yauma Arafah, ghufira lahu sanatun amamah wa sanatun khalfah." Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosanya di tahun depannya dan di tahun belakangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya di tahun depannya dengan di tahun belakang. Ya, tahun belakang berarti tahun sebelumnya. Tahun depan berarti tahun setelah. Ya, sama dengan yang lain tadi. Ya, riwayat-riwayat yang wa man shama Asyura ghufira lahu sanah. Dan siapa yang berpuasa di hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, ghufira lahu sanah, maka
dosanya selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah itu lebih mulia daripada puasa Asyura. Puasa Arafah itu lebih mulia daripada puasa Asyura karena keutamaannya yang lebih besar. Ya, keutamaan puasa Arafah itu lebih agung daripada keutamaan puasa Asyura, dan dua-duanya adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, riwayat yang setelahnya ini sama maknanya. Yang setelahnya jemaah sekalian iman rahmatullah, puasa bulan Muharram. Ibnu Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala mengatakan atau membuat bab at-targhib fi siyam syahrillah al-Muharram, anjuran untuk berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Muharram itu bulan suci, Muharram juga disebut bulannya Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Ini dalam bahasa Arab istilahnya idhafatul tasyrif, penyandaran yang berfungsi atau mengandung makna pemuliaan. Jadi ada bulan, ada Allah. Bulannya disandarkan kepada Allah. Maka itu menunjukkan bahwa bulan itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Seperti misalnya masjid itu apa? Baitullah, rumahnya Allah. Itu bukan berarti Allah ada di dalam masjid, tidak. Tapi rumah ini adalah ciptaan Allah. Mungkin ada yang bertanya, yang lain juga ciptaan Allah, rumah kita juga ciptaan Allah. Makanya dikatakan yang dimaksud di sini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Ini penyandaran yang fungsinya adalah untuk menjelaskan tentang kemuliaan. Seperti ontanya Nabi siapa? Nabi Saleh. Disebut di dalam Al-Quran apa? Naqatullah. Ontanya Allah. Maksudnya adalah onta ciptaan Allah. Itu juga seperti tadi pertanyaannya, semua onta ciptaan Allah. Kenapa dikatakan ontanya Nabi Saleh itu ontanya Allah? Untuk menunjukkan makna pemuliaan, bahwa onta itu adalah onta yang istimewa, onta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan ini ya, yang sedang kita bahas, bulan Muharram. Bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Maksudnya adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dikatakan puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram, maka ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa di semua hari di bulan tersebut. Karena keutamaannya berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, bukan di hari pertama misalnya, atau di hari ke-10 saja, atau di hari ke-9 saja. Ya, tidak demikian. Tapi di bulan Muharram. Maka
kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram secara keseluruhan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kita puasa semuanya pun tidak ada masalah. Ya, kita puasa semuanya dari awal bulan sampai akhir bulan tidak ada masalah. Kita puasa semampu kita, tidak ada masalah. Ya, ini pendapat yang Anda lihat lebih kuat. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan tidak dianjurkan untuk berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan saja. Tapi kalau kita melihat keutamaan atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram, maka dalilnya umum untuk semua bulan. Sehingga kalau misalnya ada orang ingin berpuasa dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 Muharram, maka tidak ada masalah karena keumuman hadits yang menjelaskan hal itu. Baik. Di sini Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Coba renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini berkaitan dengan semua hari di bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan hari-hari tertentu di bulan Muharram untuk tidak dipuasakan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya secara umum, siyamu syahrillah al-Muharram. Puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdal salati ba'da al-fariidah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat. Hadis ini menunjukkan bahwa salat yang paling utama itu salat apa? Salat wajib. Jadi jangan sampai kita lebih semangat melakukan sholat sunnah daripada sholat wajib. Perhatikanlah sholat wajib kita. Jangan sampai kita bolong-bolong dalam menjalankan. Dan usahakan, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau tidak ada uzur, usahakan untuk sholat di masjid. Sholat di masjid itu menurut pendapat yang paling kuat diwajibkan, kecuali ada uzur, misalnya uzur safar, uzur sakit, misalnya ada uzur hujan, atau misalnya ada tamu, makanan sudah dihidangkan. Ya. Kalau ada uzur-uzur syar'i, alasan-alasan yang diterima oleh syariat untuk tidak sholat di masjid, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak sholat di masjid, maka jadinya berdosa. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang buta. Dan sahabat ini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Pertama kali Rasulullah SAW izinkan karena keadaannya yang buta. Dan tidak ada orang yang ngantar dia ke masjid. Setelah Rasulullah SAW membolehkan orang yang buta ini untuk tidak sholat di masjid, sebelum jauh
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah panggil lagi orang ini. Jadi orang yang buta tadi sudah menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mau pulang. Rasulullah panggil lagi, alaihi salatu wassalam. Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar azan? Kemudian sahabat ini mengatakan, iya. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, tidak. Kalau begitu tidak boleh. Kalau begitu kamu tidak boleh sholat di rumah. Padahal keadaannya orang ini, dia buta jemaah. Dan disebutkan, dipertanyakan sebelumnya, tidak ada orang yang bisa antar dia ke masjid. Tapi ketika dia mendengar azan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak izinkan orang ini untuk sholat wajib di rumah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang sangat penyayang kepada kaum mukminin. Bil mu'minina Raufur Rahim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pengasih, sangat penyayang kepada kaum mukminin. Itu pun mewajibkan orang yang buta, yang tidak punya orang yang bisa mengantarkannya ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di masjid bersama para sahabatnya. Ada jamaah di masjid. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku punya keinginan untuk mewakilkan imam ini kepada orang lain. Kemudian aku berangkat ke rumah orang-orang dengan membawa kayu bakar. Dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau orang yang sangat cinta kepada umat, itu pun ingin melakukan hal itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan karena di rumah itu ada anak-anak, ada wanita yang mereka tidak wajib untuk sholat di masjid. Maka jamaah sekalian rahimahullah, perhatikan sholat wajib kita dan perhatikan sholat jamaah kita. Kecuali jamaah muslimah, jamaah wanita lebih baik sholat di rumah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutukunna khairun lahum. Jangan sampai kalian larang wanita-wanita muslimah, hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jangan sampai kalian larang wanita-wanita muslimah, hamba-hamba Allah yang wanita untuk sholat di masjid. Tidak boleh kita melarang. Tapi Rasulullah sudah berikan penjelasan bahwa rumah mereka lebih baik untuk. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimah tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, bahkan sholat di rumahnya lebih utama. Ini hukum asal. Baik jemaah sekalian rahimahullah, kembali ke tema kita, yaitu keutamaan puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ada yang kedua dari sahabat Jundub ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalas salati ba'da al-mafruḍah as-salatu fi jawfil lail." Sesungguhnya salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di malam hari. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di malam hari.
Coba tanya diri masing-masing, apakah sudah melakukan sholat malam? Apakah kita sudah menjalankan sholat malam jemaah? Ini adalah sholat yang paling mulia setelah sholat wajib kita. Di malam hari, di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada para hamba-Nya, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Allah memberikan tawaran-tawaran seperti ini setiap malam di langit dunia, di sepertiga malam terakhir. Maka apakah kita terus sia-siakan kesempatan yang sangat istimewa ini dengan kita tidur terus sampai subuh atau bahkan sampai matahari terbit? Jangan sampai demikian jemaah sekalian rahimahullah. Katanya kita banyak masalah, tapi untuk meminta solusi kepada Allah saja kita malas-malas. Jangan sampai kita demikian. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adukan masalah-masalah kita kepada Allah, mintalah solusinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama, bahwa keutamaan di sini menyangkut atau berkaitan dengan bulan Muharram secara keseluruhan. Ya, menyangkut bulan Muharram secara keseluruhan. Dari bulan Muharram tersebut, yang paling utama adalah tanggal 10-nya. Ya. Yang paling utama adalah tanggal 10-nya. Yaitu puasa Asyura. Maka di sini Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala membawakan bab setelah ini langsung bab tentang keutamaan puasa Asyura, yaitu tanggal 10. Ini menunjukkan ya bahwa beliau memandang keutamaan puasa di bulan Muharram itu menyangkut semua hari di bulan Muharram, bukan hanya hari-hari tertentu. Makanya setelah membawakan bab tentang anjuran puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, beliau membuat bab at-targhib fi shaumi yaumi Asyura, anjuran untuk berpuasa di hari Asyura. Di dalam bab ini Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat. Di antaranya riwayat dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa di hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa jemaah? Tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakannya dengan redaksi, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla. Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa untuk tahun sebelumnya. Ya. Untuk setahun sebelum hari Asyura itu. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimanallah, termasuk di antara yang paling afdal ya, ketika seseorang memilih untuk berpuasa di hari Asyura adalah berpuasa di hari ke-9-nya juga. Sebagaimana hal itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalau saja aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku benar-benar akan berpuasa di tanggal 9. Ya, tanggal 9. Namanya apa? Tasu'a. Ya. Kalau tanggal 10-nya dari Asyur, Asyura. Kalau tanggal 9-nya dari kata-kata tis'a, jadi Tasu'a. Jemaah sekalian rahimanallah, kenapa Rasulullah SAW ingin berpuasa di hari ke-9-nya juga? Karena untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Jadi orang-orang ahlul kitab itu puasa Asyura tidak. Hikmah dari puasa Asyura apa? Sebagai rasa syukur. Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu di tanggal 10 Muharram. Makanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram. Dan itu akhirnya menjadi syariat. Di syariatnya Nabi Musa demikian, di syariatnya Nabi Isa demikian, dan akhirnya di syariatnya Nabi Muhammad demikian. Bahkan di awal Islam, puasa 10 Muharram ini wajib. Di awal Islam, puasa 10 Muharram ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian setelah turunnya puasa Ramadan, ya, setelah turunnya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban puasa di tanggal 10 Muharram ini dihapus. Maka menjadi sunnah. Hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Baik. Rasulullah SAW tidak ingin ibadahnya kaum muslimin itu seperti ibadahnya orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Tidak ingin seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW menambah 1 hari lagi, yaitu tanggal 9. Dan ini sunnahnya, ya, sunnah kalau kita berpuasa 10 Muharram, maka kita berusaha untuk berpuasa di tanggal 9 juga, agar ibadah puasa kita tidak sama dengan ibadahnya orang ahlul kitab. Pelajaran berharga di sini jemaah. Kalau dalam masalah ibadah saja
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyelisihi ahli kitab, apalagi dalam masalah yang lainnya. Ini sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama berpuasa. Itu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin kaum muslimin sama dengan ahli kitab, apalagi dalam hal yang lain. Ini pelajaran yang berharga. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin itu ikut-ikutan ahli kitab atau ikut-ikutan agama lain. Kaum muslimin ini kaum yang paling mulia. Jangan sampai menjadi pengekor. Jangan sampai di belakang kaum muslim. Kaum muslimin itu harus terdepan. Karena kaum muslimin adalah kaum yang paling mulia. Dan kalau kaum muslimin ikut-ikutan agama lain, jadinya di paling belakang, jadinya di belakang yang diikuti. Rasulullah SAW tidak ingin demikian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa rendah, merasa hina. Wala tahzan. Jangan sampai kalian bersedih. Wa antumul a'laun. Kalian itu umat yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Apabila kalian benar-benar beriman. Masa sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang paling mulia. Rela mengikuti umat lain. Jangan sampai demikian. Ya. Makanya di dalam Islam tasyabbuh bil kuffar itu tidak boleh. Ya. Menyerupai orang-orang di luar Islam itu tidak dibolehkan. Ya. Dan tidak dibolehkannya ini pada hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Walaupun tidak berhubungan dengan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan agama. Tasyabbuh bil kufar itu haram pada dua hal ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan ciri khas mereka. Yang kedua, yang berkaitan dengan ibadahnya mereka atau berkaitan dengan agama mereka. Baik. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan keutamaan puasa di hari Ashura adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawma Ashura wa amara bisiyami. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu puasa di hari Ashura dan beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa di hari itu. Kalau kita maknai perintah di sini adalah perintah wajib, karena pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Hukum wajib. Maka syariat ini sudah diganti, sudah dihapus, yaitu syariat wajibnya puasa Ashura. Tapi paling tidak ini menunjukkan keutamaan puasa di hari Ashura karena pernah diwajibkan oleh Allah. Dan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
paling mencintai amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya. Sehingga semua amalan yang diwajibkan oleh Allah itu sangat dicintai oleh Allah. Ketika puasa Asyura pernah diwajibkan oleh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai puasa Asyura. Dan ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura. Di dalam hadis yang lain, dari sahabat yang sama, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila an siyami Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala, bukan Rasulullah, sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam wa la shahran illa hadha ash-shahr ya'ni Ramadan." Ini riwayat menjelaskan tentang keutamaan puasa Asyura. Beliau pernah mengatakan sahabat Ibnu Abbas, aku tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada sesuatu hari yang beliau inginkan keutamaannya atas hari-hari yang lainnya, kecuali hari Asyura. Walan syahran illa, dan aku tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa satu bulan dan beliau menginginkan keutamaannya kecuali bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, maksudnya bahwa beliau itu dahulu sangat perhatian dengan puasa Asyura. Dan beliau sangat perhatian dengan puasa Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura. Karena puasa Asyura sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang berikutnya lebih jelas lagi redaksinya. Dari sahabat Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatawakha qabla yaumin ala yaumin ba'da Ramadan illa Asyura. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yatawakha, itu maksudnya bermaksud untuk mencari keutamaan puasa di suatu hari setelah puasa Ramadan, kecuali puasa Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermaksud mencari keutamaan berpuasa di suatu hari setelah puasa Ramadan, kecuali Asyura. Ini menunjukkan ya keutamaan puasa Asyura karena sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, katanya tadi puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Kok di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih perhatian kepada hari Asyura daripada hari Arafah? Jawabannya jemaah sekalian rahimanahumullah, kita mengetahui keutamaan puasa Arafah. Kita mengetahui puasa Arafah lebih utama dari puasa Asyura karena kita melihat keutamaannya. Keutamaan puasa Arafah itu apa? Bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berarti berapa? 2 tahun.
Sedangkan puasa Asyura bisa menghapuskan dosa setahun sebelum. Berarti cuma setahun. Dari sini kita tahu bahwa puasa Arafah itu lebih mulia daripada puasa Asyura. Lalu bagaimana? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian atau paling perhatian dengan puasa Asyura setelah puasa Ramadan. Maka jawabannya ini berdasarkan persangkaan beliau. Ini berdasarkan persangkaan beliau. Makanya kata-katanya ma'alimtu. Aku tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan suatu hari untuk dipuasai melebihi puasa Asyura. Ini berdasarkan persangkaan beliau, anggapan beliau, berdasarkan ilmu yang ada di beliau. Maka yang seperti ini tidak mengalahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa Arafah itu keutamaannya lebih tinggi, bisa menghapuskan dosa sampai 2 tahun. Sedangkan puasa Asyura hanya setahun saja. Allah Ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimanallah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya dalam mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillah. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Baik, kita baca pertanyaan dulu. Ustaz, bagaimana dengan puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Jadi Tasu'a, Asyura, dan tanggal 11. Adakah dalilnya? Kalau dikatakan apakah ini dibolehkan atau dianjurkan, jawabannya iya. Bahkan kita katakan lebih dari ini tidak ada masalah. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 tidak ada masalah. Kenapa? Saya katakan tadi bahwa keutamaan puasa untuk bulan Muharram itu berkaitan dengan bulan, dan bulan itu mencakup semua hari yang ada di dalamnya. Ya, mencakup semua hari yang ada di dalamnya. Namun yang paling afdal adalah tanggal 10-nya. Kemudian setelah itu tanggal 9-nya. Itu yang paling afdal. Kalau kita tidak semangat berpuasa, maka jangan tinggalkan tanggal 10. Jangan tinggalkan tanggal 10. Kalau kita bisa lebih semangat lagi, ini tanggal 9-nya juga 9-10. Lebih semangat lagi berpuasa di tanggal-tanggal yang lain. Bisa tanggal 11, bisa tanggal 7, bisa tanggal 6, bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tidak ada masalah. Rasulullah katakan bahwa puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Jadi puasa tanggal 9, 10, 11 tidak ada masalah. Memang ya
tanggal 10 dan 11 kalau tujuannya adalah untuk menyelisih ahli kitab, ya memang tidak ada dalil yang kuat. Kalau tujuannya untuk menyelisih ahli kitab sehingga puasanya tanggal 10 dan 11, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan hal itu. Tapi kalau kita melihatnya bahwa keutamaan puasa di bulan Muharram itu berkaitan dengan bulannya, maka semua hari di bulan Muharram itu sangat dianjurkan untuk kita puasa. Ya, sangat dianjurkan untuk kita berpuasa di dalamnya, sehingga tidak ada masalah. Puasa tanggal 9, 10, 11, 12, sampai tanggal 13, sampai tanggal 14 tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah boleh melakukan puasa ganti di bulan Muharram di hari Ahad saja, tanpa digandeng dengan hari sebelum dan sesudah? Puasa ganti maksudnya apa ya? Puasa qadha ya maksudnya. Baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah berpuasa qadha ya di bulan Muharram di hari Ahad karena Ahad tidak terjadi, sehingga ringan untuk berpuasa di hari Ahad, tidak ada masalah. Dan niatkan untuk puasa Allah, niatkan untuk puasa Allah, dan insya Allah pahala puasa di bulan Muharram akan kita dapatkan. Allah. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Apakah ketika kita masih belum tidur di sepertiga malam dan kita langsung sholat dan berdoa, apakah hajat kita tetap dikabulkan Allah? Jawabannya iya. Karena keutamaannya tidak berkaitan dengan apakah kita sudah tidur ataukah belum tidur. Keutamaannya itu berkaitan dengan waktu sepertiga malam terakhir. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu turun ke langit bumi ketika malam masih tersisa sepertiganya yang paling akhir. Ya. Jadi berkaitan dengan waktunya, bukan berkaitan apakah sudah tidur ataukah belum tidur. Ya. Jadi kalau misalnya orang tidak bisa tidur semalam, akhirnya dia gunakan sepertiga malamnya untuk sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan doanya mustajab. Ya, keutamaan sholat malam dia dapat. Wallahu a'lam. Apakah wanita haid doanya juga dikabulkan Allah ketika terbangun di akhir malam? Jawabannya iya. Tapi dia tidak boleh sholat. Dia boleh berdoa. Wanita haid itu boleh berdoa, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuhnya. Doanya diijabahi oleh Allah apabila berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Atau iqamah misalnya, dia gunakan untuk berdoa di rumah, atau di sepertiga malam terakhir dia gunakan untuk berdoa tanpa salam, atau misalnya saat hujan turun, ya waktu yang mustajab dia berdoa. Dan ini wanita yang haid pun
punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan doa yang mustajab. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah dianjurkan dalam kurun lebih baik, atau cukup puasa 9 Dzulhijjah saja? Jazakumullahu khair. Allah Ta'ala ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ada lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa lebih afdalnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi yang mampu. Kenapa? Karena puasa adalah amalan ibadah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni Ashur. Tidak ada hari-hari yang amalan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi hari-hari ini. Saya ulangi, tidak ada hari-hari yang amalan-amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya, puasa itu amalan saleh tidak? Iya. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa di hari-hari tersebut. Bersedekah amalan saleh tidak? Kita katakan iya. Apakah bersedekah itu hanya di hari ke-9-nya saja? Tidak. Bersedekah dari awal sampai tanggal 9. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Tidak hanya di hari ke-9. Dari awal sampai tanggal ke-9. Begitu pula dengan salat-salat sunnah. Ya. Dan tidak ada perbedaan antara puasa dengan amalan-amalan yang lainnya. Bahkan puasa punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk, dan aku yang memberikan pahala untuk puasa itu. Ya, intinya Anda lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kita disunahkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 dan sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau bisa tidak kuat, ya jangan sampai ketinggalan tanggal 9. Kalau tidak kuat, ya paling tidak kita dapat tanggal 9. Karena dengan puasa tanggal 9 kita diampunkan dosa-dosanya selama 2 tahun berturut-turut, ya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila tanggal 9 Dzulhijjah tidak puasa karena haid, apakah itu berarti dosa kita tidak dihapuskan selama 2 tahun? Jawabannya tidak, jawab. Tidak dapat kesempatan untuk berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya itu konsekuensinya. Adapun tidak dihapuskan selama 2 tahun, ya bisa jadi dia melakukan amalan yang lainnya yang bisa menjadikan dosa-dosanya dihapuskan. Yang bisa menghapuskan dosa-dosa kan bukan hanya puasa 9 Dzulhijjah saja. Ya, kecuali untuk yang setahun sebelumnya. Kalau untuk setahun yang sebelumnya saya tidak tahu keutamaan yang seperti itu, kecuali puasa 9 Dzulhijjah. Jadi setahun yang akan datang dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ini tidak akan dapatkan di keutamaan amalan yang lain. Tapi untuk setahun sebelumnya, ya bisa dengan puasa tadi. Puasa ya penghapus dosa itu banyak. Ya. Seperti misalnya Ramadan, wa Ramadan kafaratun lima bain. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya itu bisa
dihapuskan dosa-dosanya dengan berpuasa di antara ya waktu itu, ya berpuasa Ramadan di antara waktu itu. Kemudian haji dan umrah, ya tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wa dhahab al-fiddah. Intinya bahwa haji dan umrah itu bisa menghapuskan dosa seseorang. Baik. Bagaimana hukum orang yang sering atau selalu masbuk ketika sholat berjamaah di masjid? Itu menunjukkan kurangnya dia dalam kurang semangatnya dia dalam melakukan sholat 5 waktu. Ya. Kalau dia selalu seperti itu menunjukkan bahwa dia kurang semangat dalam sholat berjamaah di masjid. Apakah berdosa? Jawabannya, kalau hanya masbuk tidak berdosa. Karena orang yang masbuk itu masih dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau dia dikatakan kehilangan banyak keutamaan, iya. Ya. Rasulullah SAW menyabdakan bahwa barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia dibebaskan dari sifat munafik. Dia dibebaskan dari sifat munafik. Baik. Bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk dan saat berdoa bisa sepenuhnya yakin bahwa kita akan dikabulkan oleh Allah? Ini jawabannya panjang. Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Yang pertama, kita harus tahu makna bacaan sholat. Hafalkan maknanya. Kalau kita tidak tahu makna bacaan sholat kita, kita akan sulit untuk bisa khusyuk. Ya seperti orang baca mantra, tahu dia arti mantra itu. Ini untuk menjadi khusyuk itu khusyuk. Yang dia ucapkan tidak tahu apa makna. Bagaimana dia bisa merenungi? Sedangkan kekhusyukan itu adalah menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesuaikan hati kita dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan. Jadi yang mengucapkan apa, kita sesuaikan hati kita dengan itu. Yang sekarang dia melakukan gerakan apa, dia menyesuaikan, hatinya menyesuaikan dengan gerakan itu. Jadi merenungi. Khusyuk itu terjadi karena seseorang merenungi bacaan-bacaan dan merenungi gerakan-gerakan dalam sholat. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan tahu bacaan-bacaan. Apa maknanya? Kalau tidak tahu, bagaimana dia akan merenungi? Ya, ini yang pertama. Mungkin ada yang menyangka Ustaz cukup panjang, bacaannya kan banyak. Ada doa istighfar, ada al-fatihah, ada zikir ruku, zikir iktidal, zikir sujud, ada zikir duduk di antara dua sujud, ada zikir tasyahud. Kita katakan tidak banyak. Coba saja dikumpulkan semuanya. Yang rukun-rukun saja dan yang wajib-wajib. Atau yang kita baca dalam setiap gerakan. Kalau dikumpulkan tidak sampai satu hari. Tidak sampai satu hari. Masa menghafalkan terjemahan yang tidak sampai satu halaman kita tidak mampu. Padahal
Kita sering menghafal ya, lagu-lagu sampai berhalaman-halaman. Ya. Hafalkan terjemahan bacaan di sholat. Sehingga kita bisa memahami ketika kita mengatakan alhamdulillah kita tahu. Saat malas menghafal, kalau malas menghafal pelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab beberapa tahun. Sampai bertahun-tahun. Kalau tidak ingin menghafal, ya, kalau orang sudah paham bahasa Arab, tidak perlu dia menghafal terjemahan itu. Karena dia belajar bahasa Arabnya lama. Kalau ingin instan, ya sudah. Hafalkan terjemahan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rasulullah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maliki Yaumiddin, yang menjadi Raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain orang yang Engkau murkai dan selain orang-orang sesat. Orang yang Engkau murkai maksudnya orang Yahudi, orang yang tersesat maksudnya orang Nasrani. Itu sedikit. Kemudian subhanarabbiyal azim, maha suci Engkau yang maha agung. Itu aja. Rabbana walakal hamd, wahai Rabbana, hanya untuk semua pujian. Ya sedikit. Nanti tasyahud yang agak panjang itu pun tidak sepanjang Al-Fatihah. Baik. Yang kedua, kita harus mengkondisikan diri kita benar-benar mendukung khusyuk. Ya, seperti misalnya sholat itu di tempat yang hening. Jangan di tempat-tempat yang ada musik-musiknya. Atau ada gambar-gambar yang berbicarakan, rame, ya. Sholat di tempatnya yang bisa mendukung kekhusyuan. Kemudian ketika takbir, ya, ini juga penting. Takbir itu kalau dirungi, itu bisa meningkatkan kekhusyuan. Allah yang maha besar, Allah yang paling besar, Allah yang lebih besar dari apapun. Itu kalau kita renungi, kita akan punya semangat untuk khusyuk dalam sholat kita. Baik, yang terakhir ya, kalau yang sudah habis, Ustaz izin bertanya bagaimana bisa saya lupa tentang puasa Ramadan dari zaman saya remaja. Baik, karena yang bertanya itu jamaah laki-laki, ya tidak mungkin haid ya. Baik. Dari akhwat, baik. Kalau dari akhwat karena haid, bisa juga karena haid. Gini, hutang puasa itu harus kita bedakan. Apakah karena alasan yang diterima oleh syariat? Apakah karena ada udzur, yaitu alasan yang diterima oleh syariat? Ataukah tanpa udzur? Tanpa udzur itu tidak ada apa-apa tapi tidak mau puasa. Kalau misalnya tanpa udzur, maka ada dua pendapat. Ada pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan wajib untuk diqadha. Ada pendapat sebagian ulama yang ana lihat ini lebih kuat, tidak wajib diqadha dan tidak boleh. Tidak ada kesempatan untuk dia dalam mengqadha. Itu hukuman. Dia tidak boleh mengqadha. Karena dia seperti orang yang sengaja puasa Ramadan tapi di bulan Haram. Kalau misalnya ada orang sengaja, Anda mau puasa di bulan Ramadan, Anda mau nanti aja di bulan Muharram, saya niatnya Ramadan. Kita katakan puasanya tidak sah, karena puasa Ramadan itu ya di bulan Ramadan. Begitu pula dalam masalah qadha. Orang ini sengaja meninggalkan puasanya, kemudian dia ingin puasa di hari lain. Kita katakan sudah tidak memenuhi syarat. Allah Ta'ala akan melihat pendapat ini lebih. Kalau tidak ada udzur untuk meninggalkannya, maka dia tidak dibolehkan untuk mengqadha'nya, dan itu sebagai hukuman.
Yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa-puasa sunnah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan dia dalam puasa wajib. Tapi kalau misalnya karena uzur, misalnya haid, atau karena menyusui, atau karena nifas, atau karena hamil, atau karena sakit dan yang lainnya, ada uzur atau safar misalnya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha. Dia diwajibkan untuk mengqadha. Terus bagaimana memperkirakannya, Ustaz? Kita katakan mana yang paling yakin? Mana yang paling yakin? Misalnya ragu antara 10 hari dengan 8 hari. Ragu antara 10 hari dengan 8 hari. Maka pilih yang 8. Itu yang yakin. Kalau dikatakan yakin, orang yang demikian ya, yang ragu antara 10 dan 8. Kalau ditanya, kamu yakin hutang puasanya 8 hari? Dia akan mengatakan iya. Saya yakin hutang saya pasti ada 8. Apakah yakin 10 hari? Dia akan mengatakan tidak. Ada kemungkinan 10 hari. Maka ambil yang yakin, ya, yang 8 hari, kemudian perbanyak puasa-puasa sunnah untuk berjaga-jaga apabila ternyata masih kurang. Karena puasa-puasa sunnah insya Allah bisa mengganti puasa-puasa wajib yang kurang, sebagaimana sholat-sholat sunnah bisa mengganti sholat-sholat wajib yang kurang. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa terus berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW hingga ada menjemput kita, dan mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para shalihin di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.